Orang tua punya harapan, semoga anak-anak saya ini bisa menjaga nama baik keluarga. Betul seperti itu enggak, Ibu Bapak? Baru yang ini ngangguk-ngangguknya agak banyak kan. Kalau yang tadi belum bergerak ya, sekarang udah agak bergerak lumayan lah. Ya pastinya orang tua nggak mau nama baiknya tercemar oleh tingkah laku dari anak-anaknya, ya kan? Dia mau anak-anaknya ini bisa menjaga nama baik keluarga. Orang tua juga udah membekali itu, ya, yaitu mencegah anaknya berbuat jahat, menganjurkan anaknya berbuat baik. Itu adalah cara agar anak-anaknya bisa menjaga nama baik keluarga. Maka kewajiban anak itu menjaga nama baik keluarga. Jangan sampai akibat tingkah lakunya, perbuatannya, ucapannya merusak nama baik keluarga. Harus mampu, anak-anak ini harus mampu menjaga nama baik keluarga. Nah, sehubungan dengan menjaga nama baik keluarga ini, ya, di dalam Itiwutaka itu ada penjelasan tentang 3 jenis anak. Ya, ada 3 jenis anak. Yang pertama, anak yang berkualitas rendah daripada orang tuanya. Yang kedua, anak yang berkualitas sama sebanding dengan orang tuanya. Yang ketiga, anak yang berkualitas lebih tinggi daripada orang tuanya. Apa maksudnya? Anak yang jenis pertama yaitu anak yang berkualitasnya lebih rendah daripada orang tuanya. Di sini berkaitan dengan sada, sila, jaga, dan panya. Kualitasnya lebih rendah daripada orang tuanya. Dalam hal keyakinan, orang tuanya yakin sekali dengan ajaran Sang Buddha, sering melakukan kegiatan-kegiatan ritual agama Buddha, puja bakti. Anaknya tidak pernah nongol di wihara, tidak yakin kepada tiratana. Nah, ini anak yang berkualitas lebih rendah daripada orang tuanya. Orang tuanya moralnya baik, bisa menjaga sila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak asusila, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan. Anaknya teler-teleran, mabuk-mabukan. Wah, kacau dah. Ini anak yang berkualitas lebih rendah daripada orang tuanya. Dalam hal kedermawanan, orang tuanya senang memberi, senang berdana. Di mana ada kegiatan-kegiatan sosial ikut berdana, di mana ada pembangunan wihara dia berdana. Ya. Tapi anaknya kikir, pelit, medit. Nggak mau memberi, nggak mau berdana. Ini anak yang berkualitas lebih rendah daripada orang tua. Dalam hal panyanya juga, orang tuanya kebijaksanaannya lebih tinggi daripada anaknya. Anaknya kebijaksanaannya lebih rendah. Nah, ini anak yang berkualitas lebih rendah daripada orang tua. Ada anak yang jenis kedua, yaitu anak yang berkualitas sama sebanding dengan orang tuanya. Nah, ini dalam hal sada, sila, jaga, paknya sama
si anak dengan orang tuanya kualitasnya sama. Ini yang dikatakan anak yang berkualitas sebanding, sama dengan orang tua. Sedangkan anak yang jenis ketiga, anak yang berkualitas lebih tinggi daripada orang tuanya, ya. Di sini keyakinannya si anak lebih kuat daripada orang tuanya. Silanya kemoralan si anaknya jauh lebih tinggi daripada moral dari orang tuanya. Kedermawanan si anaknya jauh lebih tinggi daripada orang tuanya. Begitu juga kebijaksanaan si anak jauh lebih tinggi daripada orang tuanya. Ini yang dikatakan anak yang berkualitas lebih tinggi daripada orang tua. Nah, berkaitan dengan menjaga nama baik keluarga, kalau anak yang nomor satu, jenis yang nomor satu sudah dapat dipastikan tidak bisa menjaga nama baik keluarga. Kalau anak ini sebanding, setara kualitasnya dengan orang tua, ini dikatakan bisa menjaga nama baik keluarga. Apalagi kalau anak yang jenis ketiga sudah dapat dipastikan pastinya bisa menjaga nama baik keluarga. Nah, Ibu, Bapak, Saudara-saudari, ini hal yang ketiga yang menjadi harapan orang tua, yang merupakan kewajiban anak yang ketiga. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, kemudian harapan dari orang tua yang keempat dan merupakan kewajiban anak kepada orang tuanya yang keempat, apa? Yaitu orang tua punya pengharapan, semoga setelah anak-anak saya ini saya beri warisan, semoga dia bisa menjaganya dengan baik. Begitu enggak, Ibu, Bapak? Atau kalau yang nggak ngangguk-ngangguk, berarti semoga warisan yang saya berikan ini kepada anak-anak saya habis. Biarin habis, enggak apa-apa. Buat poya-poya dia, buat senang-senang. Gak ada kan harapan kayak gitu? Pastinya orang tua punya harapan ketika dia memberi harta warisan kepada anak-anaknya agar anak-anaknya bisa menjaga, menggunakannya untuk usaha-usaha yang benar. Akhirnya warisan ini bertambah, berkembang. Seperti itu kan harapan dari orang tua terhadap anak. Nah, ini menjadi kewajiban dari anak terhadap orang tuanya. Kalau sudah diberikan warisan, Ibu, Bapak udah dapat warisan dari orang tuanya. Sudah, wah hebat punya warisan. Berarti kan orang tuanya wah kaya. Harus dijaga, digunakan untuk usaha yang benar sesuai dengan dhamma, sehingga warisan dari orang tua ini enggak habis tapi malah bertambah, berkembang, ya. Harus seperti itu. Ini warisan yang hubungannya berhubungan dengan warisan harta benda, ya. Sesungguhnya warisan kan ada dua. Ada warisan harta benda, ada warisan yang tidak berbentuk benda. Apa warisan yang tidak berbentuk benda? Nah, warisan yang tidak berbentuk benda itu berupa ajaran-ajaran, nasihat-nasihat yang baik yang pernah diberikan oleh orang tua. Itu sebagai pedoman hidup, itu adalah warisan. Ajaran dari orang tua itu warisan yang tidak berbentuk benda. Tradisi-tradisi yang baik, upacara-upacara yang baik yang selalu dilakukan oleh orang tua, itu adalah juga merupakan warisan
yang harus dicontoh, yang harus dilakukan juga oleh anak-anaknya. Ini tidak berbentuk benda. Apa contohnya yang berupa warisan tradisi atau upacara-upacara, kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan oleh orang tua? Misalnya, orang tua itu punya kebiasaan rajin ke wihara, itu sesungguhnya contoh yang baik yang harus dicontoh oleh orang tua, oleh anaknya, dicontoh, dilakukan. Tradisi orang tua saya kalau hari Minggu itu puja bakti ke wihara. Oh, saya harus melakukan itu, tradisi yang baik, yang sesuai dengan Dhamma. Ini tradisi, ya, kebiasaan dari orang tua. Atau tradisi atau kebiasaan upacara-upacara yang dilakukan oleh orang tua, utamanya misalnya adalah tradisi kebiasaan dari masyarakat Tionghoa. Masyarakat Tionghoa itu biasanya punya tradisi upacara-upacara, ya. Kalau itu sesuai dengan Dhamma, anak-anak ini perlu melestarikan, melaksanakan. Misalnya ada yang namanya sembahyang leluhur. Benar enggak? Masyarakat Tionghoa itu punya tradisi ada sembahyang leluhur. Kalau udah punya orang tuanya sudah tiada, nenek kakek atau oma opanya sudah tiada, itu biasanya ada upacara, ya kan? Upacara persembahyangan, ya. Ada sembahyang menjelang Imlek, ya, ada sembahyang cengbeng, ada yang namanya sembahyang citgue, ada yang namanya sembahyang pecun, ada yang namanya sembahyang onde. Ya, apalagi. Nah, itu adalah tradisi upacara-upacara bagi masyarakat Tionghoa. Orang tua lakukan, anaknya sesungguhnya harus mewariskan itu, tradisi itu, asalkan persembahyangannya itu, persembahannya itu tidak bertentangan dengan Dhamma. Artinya dalam melakukan upacara itu, barang-barang persembahannya jangan dari hasil membunuh makhluk hidup atau menyuruh orang lain membunuh. Ya, kalau itu persembahannya tidak menyebabkan makhluk lain menderita, ya itu upacara tradisi itu bagus dilestarikan, dilakukan sebagai wujud dari bakti dan hormat kepada leluhur. Nah, yang disebut kearifan lokal itu, ya, budaya, tradisi yang sesuai, tapi memang harus disesuaikan dengan ajaran Sang Buddha. Nah, dalam hal ini upacara persembahyangan itu persembahannya jangan dari menyebabkan makhluk lain menderita, jangan dari hasil pembunuhan. Ada upacara atau namanya tradisi di keluarga itu, kalau udah punya abu leluhur, ya biasanya masyarakat Tionghoa itu ada yang namanya sembahyang atau dikatakan tuang teh di saat bulan gelap bulan terang, puja kepada leluhur. Itu bagus, ya, mengingatkan kepada leluhur, puja di saat bulan gelap bulan terang, ya, mengingat jasa beliau yang sudah berjasa buat kita. Itu bagus, penghormatan kepada leluhur itu, ya. Cuma tentunya dengan puja yang benar, puja yang sesuai dengan Dhamma, ya. Sama halnya kita melakukan puja kepada Tiratana, puja di altar Buddha, kita penghormatan. Ya, di rumah pun kalau punya altar leluhur, ya pujanya seperti itu, penghormatan kepada beliau, meneladani sifat-sifat baik beliau semasa masih hidup. Kan ada contoh-contoh itu, diingat kemudian dijalankan.
Ini warisan yang tidak berbentuk benda. Kalau yang berbentuk benda apa? Oh, pasti udah tahu. Mungkin diwariskan rumah, uang, tanah, kendaraan, atau bentuk usaha. Nah, itu harus dijaga. Jangan digunakan untuk poya-poya, untuk senang-senang, akhirnya habis. Orang tua mengumpulkan itu dari kecil sampai dia sudah tua, dia kumpulkan dengan banting tulang dibanting-banting, nggak peduli panas terik, dikumpulkan harta benda kemudian diwariskan kepada anaknya. Masa anaknya menghambur-hamburkan? Harus dijaga, ya, dijaga, digunakan untuk usaha-usaha yang baik, yang sesuai dengan dhamma, sehingga bisa berkembang. Nah, terkait dengan menjaga warisan yang berbentuk benda ini, ya, hendaknya sebagai anak harus tahu ada penyebab hilangnya harta kekayaan, ya. Di dalam Sigalaka Sutta Digha Nikaya itu ada penjelasan hal-hal yang menyebabkan harta benda seseorang itu habis. Yang pertama, dia mabuk terhadap minuman-minuman, alkohol, obat-obatan terlarang. Kalau seseorang itu udah dikuasai oleh mabuk minuman, pasti harta bendanya akan terkuras habis, ya. Ini peringatan, ini untuk direnungkan, jangan sampai ya terjadi terhadap seorang anak yang menggunakan kekayaannya malah untuk hal-hal yang seperti ini, buat mabuk-mabukan, minum-minuman, obat-obatan terlarang. Ya sudah pasti kekayaannya akan habis. Yang kedua, mabuk judi. Wah, katanya ini harus dikembangkan harta warisan dari orang tua. Biar berkembang saya gunakan untuk berjudi. Nggak taunya nggak menang, habis semuanya, bangkrut semuanya. Judi itu bisa menguras kekayaan, ya, bisa habis kekayaannya dengan judi ini, ya, bahaya. Kemudian, ya, sering berkeliaran di malam hari tanpa ada tujuan. Nah, biasanya nongkrong-nongkrong malam-malam, entah ngapain, nggak ada tujuannya. Ya, beda dengan yang sekarang ini ibu bapak saudara-saudari lakukan. Bante, saya ini juga sering keluyuran malam hari, bahkan tiap malam SPD. Bukan yang seperti itu, ini adalah ada tujuannya. Ada tujuannya kan ke sini, mengembangkan batin, mengembangkan kualitas batin agar pengetahuan dhammanya terus bertambah, datang setiap malam. Ini bukan keluyuran malam hari yang tanpa tujuan, ini ada tujuannya, tujuannya luhur, tujuannya baik. Nah, jangan berpikir ya alas-alasan. Wah, katanya salah satu penyebab seseorang keruntuhan kekayaannya kalau berkeliaran malam hari. Udahlah, nggak usah SPD, di rumah aja. Itu mah alasan sendiri. Itu berkeluyuran malam hari tanpa tujuan, ya. Kalau ke sini kan ada tujuannya, ya, mengembangkan batinnya, menambah pengetahuan dhammanya. Nah, yang selanjutnya, penyebab harta seseorang itu habis, berkurang, selalu, ya, mengunjungi tempat-tempat hiburan. Nah,
Apa contohnya? Tempat diskotik, tempat apa, pokoknya yang kayak gitulah. Ibu bapak saudara-saudari lebih paham daripada saya. Kalau saya ambil contoh satu juga udah paham dah ke kemana-mana dah ya. Nah, seorang yang sering mengunjungi tempat-tempat hiburan seperti itu, ya akan membuat harta bendanya berkurang, bahkan bisa habis. Nah, ini harus dicegah, ya. Kemudian, ya, dia berteman dengan orang-orang yang tidak baik, berteman dengan orang-orang jahat. Nah, orang yang berteman dengan orang-orang yang jahat bahaya, ya. Bisa harta bendanya habis. Berteman dengan orang yang suka mabuk jadi pemabuk. Berteman dengan orang yang suka berjudi jadi penjudi, habislah semua hartanya, ya. Entar ditipu sama temennya itu, dikerjain sama temennya itu, ya, habis semua, ya, gara-gara pergaulan yang tidak benar, tidak baik. Nah, ini penyebab kekayaan seseorang itu hilang karena berteman dengan orang-orang yang tidak baik. Yang terakhir, ya, dia malas. Udah dikasih usaha oleh orang tuanya, dikasih toko, disuruh mengurus, mestinya setiap hari buka tokonya, tiap pagi ntar aja siang, tokonya nggak dibuka pagi, udah siang panas nanti aja sore, udah sore ntaran lagi juga malam, udahlah nggak usah buka. Malas, besoknya diulang lagi, terus menerus. Kalau seperti itu karena malasnya, orang malas ini biasanya ada 1000 alasan, ya, untuk menolak. Ya, untuk mengerjakan sesuatu ada 1000 alasan dia, ya. Entah panas lah, entah dingin lah, entah hujan lah, entah masih pagi lah, entah udah kesiangan lah. Pokoknya banyak sekali alasan sehingga dia tidak melakukan usaha itu. Kalau dia nggak lakukan usaha itu, lama-kelamaan dia hanya menikmati hasil yang sudah ada, dinikmati terus, nggak ada penambahan, lama-lama habis, nggak bertambah. Ini karena malas. Penyebab harta benda orang itu berkurang, bahkan bisa habis, hanya dinikmati saja. Nggak mau dicari yang baru, nggak mau dilakukan usaha yang baru untuk menambah. Nah, ini ada 6 hal, ya, penyebab harta benda seseorang itu berkurang, bahkan bisa habis. Ini harus dicegah, jangan sampai terjadi, ya, sehingga ibu bapak saudara-saudari, ya, bisa mempertahankan harta benda warisan yang sudah diberikan oleh orang tua, ya, dan bisa digunakan untuk usaha-usaha yang benar sehingga bisa berkembang. Ibu bapak saudara-saudari, yang terakhir, yang kelima, harapan dari orang tua dan merupakan kewajiban anak yang kelima adalah orang tua berharap kalau saya nanti meninggal, semoga anak-anak saya bisa melakukan upacara persembahyangan untuk saya, diurus jenazah saya dengan baik sesuai dengan keyakinan saya. Seperti itukah ibu bapak? Adakah ibu bapak saudara-saudari yang berharap setelah meninggal terserah sama anak saya, mau dibuang ke laut kayak mau ditaruh di mana kayak? Enggak berharap begitu kan? Berharap kalau meninggal nanti diurus persembahyangannya sesuai dengan keyakinan, ya kan? Itu harapan orang tua, ya. Maka menjadi kewajiban dari anak kepada orang tuanya yang kelima ini, yaitu
Kalau orang tuanya sudah tiada, dia harus melakukan persembahyangan. Di dalam Dhamma itu dikatakan pati dana. Melakukan pati dana. Upacara persembahyangan ini kata lainnya kalau di dalam agama Buddha ya pati dana, untuk orang tuanya yang sudah tiada. Dilakukan kebajikan-kebajikan, kemudian kebajikannya ini dilimpahkan kepada orang tuanya yang sudah tiada, ya, atau berbuat baik atas nama orang tuanya yang sudah tiada. Ini upacara, ya, upacara yang bisa dilakukan oleh anak terhadap orang tuanya, ya, memperlakukan orang tuanya ketika sudah meninggal dengan upacara-upacara sesuai dengan keyakinan dari orang tuanya, sesuai dengan tradisi yang dilakukan oleh orang tuanya. Orang tuanya ketika mengurus persembahyangan leluhurnya seperti apa, dicontoh, dilakukan seperti itu, ya. Ada persembahyangan itu, ada peringatan 3 hari, 7 hari, 1 tahun, 3 tahun, dicontoh, dilakukan. Itu kewajiban anak terhadap orang tuanya. Inilah, ya, yang bisa dilakukan oleh anak, melakukan kewajibannya sehingga harapan dari orang tua ini bisa tercapai. Nah, ibu, bapak, saudara-saudari, sesungguhnya kalau seorang anak bisa membantu ayah ibunya, seperti tadi saya petik di dalam Manggala Sutta, membantu ayah dan ibu adalah berkah utama. Kalau seorang anak bisa membantu ayah dan ibunya, dalam arti kata ini membantu di sini melaksanakan 5 kewajibannya ini, ya, dilakukan dengan kesungguhan hati, ya, dalam merawat orang tua dilakukan dengan cinta kasih dan kasih sayang, dan juga yang lain-lainnya dilakukan dengan kerelaan, dengan kesungguhan hati. Nah, sesungguhnya ini menjadi satu berkah bagi si anak, dan sesungguhnya anak ini kalau meninggal sudah mendapatkan pintu surga di alam berikutnya. Kalau si anak ini bisa benar-benar berbakti, menghormat kepada orang tuanya, ya, sudah dapat jaminan terlahir di alam bahagia, di alam surga. Nah, jadi nggak salah juga kalau ada pepatah mengatakan di dalam masyarakat itu, surga ada di telapak kaki ibu. Tetapi kalau di dalam Dhamma ini sesungguhnya surga bukan hanya ada di dalam telapak kaki ibu, tetapi juga kaki ayah. Surga ada di telapak kaki ibu dan ayah. Wah, kata Bante, surga ada di telapak kaki ibu dan ayah. Pulang-pulang dia cari ibunya, dicuci kakinya, mana nggak ada surganya. Bukan yang seperti itu maksudnya. Surga ada di telapak kaki ibu dan ayah itu artinya berbakti, menghormat kepada orang tua, memperlakukan orang tua dengan cinta kasih dan kasih sayang, maka bisa mencapai alam surga. Dilakukanlah itu. Nah, ini menjadi berkah.